Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Dharma Setiawan, CGP Angkatan 9, PTSD Dr. Tambang, Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut video aksi nyata modul 1.4 budaya positif tentang diseminasi budaya positif. Berjuang untuk pendidikan. Pada kegiatan diseminasi budaya positif ini, saya dibersamai oleh fasilitator yakni Bapak Sakirman SPD MPD dan Ibu pengajar praktik yakni Ibu Yuni Deswanti SPD. Hingga sekarang pendidikan pun Penyebaran pemahaman budaya positif kepada kepala sekolah dan perwakilan guru di Kudus 2 Kecamatan Pajuan. salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan pertama sekali marilah kita ucapkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia beliau kita dapat hadir di acara pada hari ini. Salawat dan salam tidak usah-usahnya kita ucapkan terhadap Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 24 Medan Kecil, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 21 Medan Kecil, dan ibu-ibu serta bapak yang hadir di acara kita pada pagi hari ini. Pertama, sebelum kita mulai acara, ada baiknya kita mengadakan terlebih dahulu doa kepada Ibu Bibi Mbak ini. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, pada pagi hari ini kami berkumpul di PTSD 20 Tambang dalam rangka acara diseminasi aksi nyata dari Bapak Dharma Setiawan SPD. Mudah-mudahan acara kami ini Engkau ridhoi ya Allah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Ya Allah, kami mohon petunjukmu. Mudah-mudahan kami semua bisa dapat bersyukur kehadiratmu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami apabila kami berbuat kesalahan. Ya Allah, karena dengan izin-Mu ya Allah, acara ini bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan acara ini Kau berkahi ya Allah. Ya Allah, kami mohon petunjuk-Mu. Mudah-mudahan kami semua dapat melaksanakan tugas amanah dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara kita sambutkan dari Kepala Sekolah atau Ibu Ketua Gugus 2 Kecamatan Pajuan. Kepada Ibu Yudhanisti kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala
pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan baru SD 20 Ambang. Data 14 lalu kita kirimkan salawat dan salam kita ke arwah Nabi besar Muhammad SAW, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 24 Sumber Kecil. Dan istimewa kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah dapat menghadiri undangan dari Bapak dan Setiawan guna mengikuti kegiatan sebagai salah seorang guru penggerak, yaitu kegiatan inseminasi binatang. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini kita nantinya dapat mengambil informasi-informasi yang sangat bermanfaat, ilmu-ilmu yang diberikan yang bisa menunjang kegiatan kita, khususnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang rutinitasnya mengadakan atau melakukan kegiatan PBM di sekolah masing-masing. Kalau kita lihat dari kata diseminasi, baru saya tadi arti kata diseminasi ini menyebarkan informasi inovasi, bukan memberikan tapi menyebarkan. Kalau menyebarkan lingkupnya lebih luas, membagi ilmu artinya. Jadi inovasi-inovasi informasi yang didapat oleh guru penggerak itu yang akan beliau berikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, guna nantinya bisa diimplementasikan atau diaplikasikan, maksudnya di kelas kita, di sekolah kita, atau bisa kita terapkan di setiap tugas atau kegiatan, khususnya dalam bidang pendidikan. Mudah-mudahan setelah kita semua nanti mendengarkan, mengikuti kegiatan diseminasi nyata dari Pak Dharma Setiawan nantinya, mudah-mudahan kita semuanya dapat membawa hasil atau informasi inovasi yang sangat-sangat kita butuhkan. Jadi kegiatannya sangat positif sekali. Saya sangat memberikan sebentuk support kepada Pak Dharma yang sudah menunjukkan kreativitasnya di dalam mengemban tugasnya sebagai guru. Jadi mudah-mudahan apa yang apa yang ada sebagai minat kegiatan, motivasi, kreativitas dan segala macamnya yang tumbuh dalam diri Pak Dharma nanti bisa digunakan kepada guru-guru atau rekan-rekan sesama guru di sekolah kita, terutama di gugus. Jadi Pak Dharma, kalau benar informasi Pak Dharma tadi, sekarang kita kan dalam kelompok kecil nih, baru 3 sekolah kita yang digabungkan. Nanti mudah-mudahan bisa kita bergabung menerima diseminasi aksi nyata dari guru penggerak di gugus 2 kita. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dan nanti juga bisa disebarkan diseminasi ini di dalam kegiatan KKG guru. Mudah-mudahan saya yakin dan percaya bahwa Pak Dharma bisa melakukan. Apalagi Pak Dharma adalah ketua KKG di gugus. Saya yakin. Jadi sebagai kata sambutan dari saya dalam kegiatan ini, saya sangat mensupport kegiatan Pak Dharma ini. Mudah-mudahan kita juga dapat mengikutinya sampai berakhirnya nanti kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya dalam lingkup yang berbeda. Hanya yang dapat saya sampaikan dalam kata sambutan saya pada hari ini.
Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebagai dari Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya acara destinasi aksi nyata yang akan dibawakan oleh Bapak Damas Setiawan. Pada Bapak Damas Setiawan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Pertama sekali marilah kita mengucapkan rasa syukur dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat menjalankan aktivitas rutin kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan. Yang alhamdulillah telah diberi kesempatan kesehatan untuk mengikuti acara diseminasi aksi nyata tentang budaya positif. Salawat dan salam kita mohonkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa umat manusia dari alam kejahilan ke alam yang serba modern seperti saat sekarang. Yang kami hormati Ibu Ketua Kampus atau Ketua Kepala UPT SDN 21 Ngapasan, dan yang kami hormati Bapak Kepala UPT SDN 24 Saidu Kecil, dan yang kami hormati Ibu Kepala UPT SDN 20 Tampang yang mewakili dan bersentuhan pada ibu-ibu dan bapak-bapak dan telah berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam rangka diseminasi aksi nyata tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, diseminasi aksi nyata merupakan salah satu pemenuhan tugas kami selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana pada diseminasi ini sebelum kita lanjutkan kami pengen mencek semangat Bapak Ibu. Kami nanti apabila kami mengatakan gugus 2 luar biasa, nah, jadi luar biasanya oleh Bapak Ibu semuanya kami mengatakan gugus 2. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai. Gugus 2 luar biasa. Gugus 2 luar biasa. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, itu kita lanjutkan. Ini sebagai pertanyaan pembanting atau pernyataan pembanting dari kami, yaitu apakah Bapak Ibu setuju pembeduan hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Boleh, silakan Bapak Ibu. Bagaimana dengan pernyataan ini? Apakah Bapak Ibu setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Dapat, boleh. Dapat, oke. Tidak, boleh. Ya, Ibu, silakan Ibu. Dapat, oke. Ya, jadi ada dapat, ada tidak. Oke, kita lanjut dulu. Kita tidak langsung jawab nanti, biar slide kita atau materi kita yang akan menjawabnya nanti. Baiklah, kita lanjut pada poin kedua. Bapak Ibu, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Dapat.
Bagaimana dengan ibu belakang? Bisa? Mungkin iya, mungkin tidak. Oke. Tidak apa-apa, boleh ibu, boleh. Kita sampai aja ibu. Ya. Sangat menunjang prestasi siswa. Ada yang bilang seperti itu, ada yang katakan maybe yes, maybe no, kayaknya. Boleh, tidak apa-apa. Sementara untuk yang ketiga, apakah Bapak Ibu setuju guru berperan sebagai teman untuk siswa? Setuju. Semuanya sepakat. Oke, kita langsung ini dulu. Nanti kita lanjutkan kepada materi berikutnya. Ingat jawaban kita tadi. Arti budaya sensitif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang dijalankan di sekolah. Jadi maksud dengan nilai-nilai atau keyakinan universal ini, yang mana yang sebagaimana kita tahu bahwasanya manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, itu aturan itu. Dalam bukan berarti kosong seperti sebagaimana yang dikatakan oleh teori tabula rasa. Setiap anak itu lahir seperti kertas kosong. Kosong, suci, mungkin bisa diartikan kayak itu mungkin dan sebagai kita, tetapi fitrah itu memiliki potensi kebaikan, keindahan. Nah, tugas kita sebagai guru bukanlah mengubah tanaman jagung menjadi tanaman padi, bukan seperti itu. Tapi dalam hal ini ada sebuah konsep mengatakan kita menebalkan tulisan yang sama-sama seperti itu. Begitu juga dengan tanaman tadi. Kenapa kami mengatakan seperti tadi? Kita sebagai guru bukan merubah tanaman jagung menjadi tanaman padi, tetapi bagaimana tanaman jagung tadi tongkolnya besar, batangnya besar, daunnya lebar, pokoknya subur. Kan seperti itu. Hakikatnya seperti itu. Kalau kita dalam menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasanya guru itu diibaratkan seorang petani. Bagaimana dia bisa merawat, menjaga. Dalam hal ini, mengapa kita mengaitkan bahwasanya setiap manusia yang lahir dalam keadaan fitrah atau memiliki potensi keindahan yang dibawa dari semenjak lahir, itulah yang akan kita tebalkan tulisan-tulisan atau potensi yang dibawa tadi. Begitu juga potensi itu sama dengan jagung bibitnya bagus, mungkin ketika kita letakkan di media yang kurang mendukung untuk pertumbuhan, bisa jadi bibit tadi tidak berkembang sebagaimana mestinya, sebagaimana kodratnya. Ketika benih tadi memang betul-betul kita asah, kita letakkan, kita posisikan, kita apapun yang akan kita lakukan, keberpihakan si orang tadi nampak di situ. Bahwasanya kita berpihak kepada murid sehingga kita dapat menggali potensi dan dapat berkembang sebagaimana mestinya. Tentang nilai-nilai atau keyakinan universal yang semua orang meyakini. Nanti kita lakukan materi berkenaan penekanan dari nilai-nilai atau keyakinan ini. Bila kita lanjut, nah, konsep inti untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Tiga, keyakinan kelas atau sekolah. Empat, kebutuhan dasar manusia. Lima, posisi kontrol seorang guru. Enam, segitiga restitusi. Nah, seperti yang kita lihat, ini teori kontrol dari Dr. William Bresat. Coba Bapak Ibu perhatikan gambar ini. Ini naluriah seorang manusia
bahwasanya ilusi guru ingin mengontrol murid. Pasti setiap kita ingin bahwasanya murid itu di bawah penguasaan kita. Rasanya kalau bukan di bawah penguasaan kita, kurang puas kita. Ini dibenarkan oleh dari teori kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kecenderungan kita, ini kecenderungan ilusi bisa adalah distorsi, kebalikan fakta. Bahwasanya yang sebenarnya bukan seperti itu. Murid itu bukan ingin dikontrol secara penuh, dikuasai secara penuh oleh murid, oleh seorang guru. Bukan seperti itu adanya. Jadi ilusi itu adalah distorsi indera yang dapat mengungkapkan bagaimana pikiran biasanya mengatur dan menafsirkan rangsangan sensorik. Meskipun ilusi distorsi persepsi kita tentang kenyataan, mereka umumnya dimiliki oleh kebanyakan orang. Dalam paradigma belajar, memang kita tidak bisa memungkiri bahwasanya kecenderungan kita ingin menguasai murid kita. Nah, Bapak Ibu, bagaimana seseorang bisa berubah daripada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, selama ini tentunya kita bereaksi berdasarkan stimulus yang diberikan. Kalau siswa tadi itu kreatif, misalnya lebih proaktif di dalam proses pembelajaran, kita akan cenderung bersikap lebih perhatian kita lebih kepada anak tadi. Nah, itu dimaksud dengan mungkin seperti itu. Ada umpan balik yang sesuai dengan stimulus rangsangan yang diberikan sehingga kita dapat merespon sesuai dengan rangsangan tersebut. Ini kata-kata yang sangat memukau kita. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku berbeda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Bapak Ibu melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi memang kita tidak mesti bertahan ketika teori atau sebuah riset penelitian membuktikan bahwasanya dengan cara ini maka hasilnya akan lebih begini. Tetapi kita bersikeras mempertahankan apa yang kita miliki, yang mana kalah yang kita pertahankan itu lemah. Tidak ada riset yang pasti tentang itu, tetapi kita mempertahankannya. Kita lanjut Bapak Ibu tentang stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, itu kata stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kalau menurut Bapak Ibu seperti ini, apakah memang betul sama kebutuhan kita atau berbeda? Berbeda. Setiap kita pasti berbeda. Begitu juga dengan murid-murid kita di sekolah. Lalu di bawahnya, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini seperti ini. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
kita Bapak Ibu. Ketika ada 5 orang, tidak 5, 3, ada 3 orang yang ditutup matanya, tetapi setelah itu dihadapkanlah sebuah benda atau binatang, contohnya gajah. Kemudian rabalah benda atau binatang yang ada di depan Bapak Ibu, misalnya 3 orang tadi, dia bergegas seberapa? Kata yang sama, gajah itu besar. Kata yang satu tadi, karena panjang, lentur, fleksibel, karena dia pegang belalainya. Dan yang satu lagi katanya lebar, tipis, agak-agak kenyal sedikit, mungkin seperti itu. Jadi dia beranggapan bahwasanya gajah tadi itu besar, bulat, karena dia terpegang perutnya. Begitu juga yang lain, karena dia terpegang belalainya, yang dipegangnya belalai, panjang, fleksibel, kenyal. Tidak sama antara jawaban orang yang pertama dan yang kedua. Begitu juga yang orang yang ketiga yang memegang telinga gajah tadi. Dia pegang telinga gajah lebar, tipis, dan agak kenyal. Apakah gajah seperti ini? Sesuai dengan orang yang pertama, kedua, dan ketiga? Tidak. Begitu juga kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan kita bersikeras bahwasanya dunia ini seperti ini. Kita baru hanya nampak dunia itu kurang besar karena terpegang mulutnya. Jadi itulah teori kontrol Bapak Ibu. Kita lanjut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Rasanya, walaupun diri kami pribadi, kami melakukan sesuatu, tidak ada yang tidak punya tujuan. Pasti, walaupun hal sekecil apapun yang kita lakukan, pasti punya tujuan. Kita lemparkan, kita ambil kerikil di jalan kita buang, ada tujuan supaya tidak ada anak-anak murid kita yang jatuh. Itu seperti itu. Kita lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nih, dalam teori kontrol. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini pasti. Ini pihak kepolisian memang seperti ini. Mungkin dia tanya, dia butuh buat misalnya buat dulu. Oh, sudah habis kesempatan, enggak? Bisa jadi bukunya yang dicabut. Kan seperti itu. Nah, ini stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tapi di atasnya kan sudah ada. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita berumpama, ada sedikit Bapak Ibu. Umpamanya Bapak Ibu menulis di secari kertas sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu, yang tidak mungkin Bapak Ibu melepaskan ketika orang merayu. Dirayu orang tidak bisa, dibujuk orang tidak bisa, dibeli orang tidak bisa. Ketika apakah benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu, apa yang mungkin? Coba kepalkan supaya tangannya Bapak Ibu coba seperti ini. Anggap aja kita sudah mengepal apa yang kita anggap tadi detik tadi, yang sangat berharga bagi kita tadi. Kalau sudah kita menganggap itu penting,
tidak bisa dirayu, tidak bisa dibujuk, walaupun disuap tidak bisa. Terus siapa yang bisa melepaskan itu? Kita sendiri. Kita masuknya di situ. Lalu model berpikir menang kalah itu pada stimulus respon, sedangkan pada teori kontrol model berpikir menang. Yes, harus beda. Harus menang. Oke, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu, Mama, tadi mungkin kami asik menyampaikan materi, silahkan minum dan icip snacknya ada. Silakan. Santai juga. Walaupun kita lewat video, boleh interaksi seperti ini, boleh. Tapi kita boleh berinteraksi seperti ini, boleh. Saling enjoykan. Jangan terlalu kaku. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan sambil kita ambil, boleh. Nah, makna kata disiplin positif. Seseorang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebaikan universal. Ini konsep intinya dalam budaya positif adalah nilai-nilai universal, yang mana nilai-nilai itu memang diakui oleh semua orang. Kalau ada yang tidak mengakui berarti mungkin bukan agak melenceng dari nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Nah, kita lanjut. Bertanggung jawab itulah selalu menjadi sisihan hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan pada umumnya. Pimpinan itu bukan hanya suatu pimpinan di suatu organisasi, sekolah seperti Bapak Ibu kepala sekolah kita, bukan. Tetapi pimpinannya diri sendiri. Adapun artinya tidak lain adalah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Itu tentang disiplin positif. Nah, kita lanjut makna nilai-nilai kebajikan. Tadi disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia. Nah, tadi kita sudah dapatkan nilai-nilai positif tadi. Kemudian diinternalisasi oleh diri masing-masing menjadi sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan dunia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi berdasarkan kita mengapa menyampaikan tadi setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan menurut dia dosen mengungkapkan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebaikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Karena nilai-nilainya memang diakui seluruh orang, oleh semua orang, siapapun itu. Maka dari itu menaikkan kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik itu motivasi yang datang dari dalam diri kita akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini nilai-nilai ini sudah kita dapatkan tadi. Langsung saja kita ke
untuk nilai-nilai kebajikan universal antara lain keselamatan, keadilan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, mandiri, saling menghormati, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan berintegritas. Nah, dari nilai-nilai universal ini menurut Bapak itu ada yang membantah akan nilai-nilai ini sebagai sesuatu yang salah? Pasti. Kalau kita berpikir dan percaya akan nilai-nilai universal ini, pasti kita menerima dan sepakat bahwasanya memang inilah ketika perilaku atau tindakan kita memang didasari akan nilai-nilai ini, sehingga kita dapat internalisasi, menjiwai apapun yang akan kita lakukan, tidak tanduk kita dalam kehidupan sehari-hari, maka akan mencerminkan akan nilai-nilai universal ini. Ini baru sebagian akan nilai-nilai ini, baru sebagian. Masih banyak nilai-nilai kebajikan universal yang sebenarnya kita tahu bahwasanya itu benar menurut semua orang, tetapi kita masih lemah dalam mengidentifikasi masuk yang mana nilainya. Itu tanggung jawab ini umum, tetapi berkaitan dengan fungsi dan tugas dan fungsi kita sebagai guru, ini akan banyak lebih rincinya, detailnya ke bawahnya. Seperti itu. Ini nilai universal menurut pelajar profil baik Pancasila. Ini untuk murid kita. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sama dengan tadi, nilai ini semua orang, nilai ini tidak ada batasnya. Apakah dia sukunya apa, agamanya apa, daerahnya di mana, ini terbebas dari ruang dan waktu. Sepanjang manusia itu berpikir positif, tentunya dia akan menerima akan nilai-nilai ini dan bisa mendalami dalam dirinya sehingga tercermin dalam tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun berkepentingan global, mandiri, berkenalan kritis, bergotong royong, dan kreatif. Ini profil pelajar Pancasila. Ini tiga motivasi perilaku manusia. Apa yang membuat manusia itu bertindak, berlaku, berperan seperti itu? Dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, seseorang bertindak, bertingkah laku, berkelakuan. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh di kelas kita, anak kita kalau kita tanya, Rajo PR, Bapak Rajo PR wak harus bulan, tapi kayak bilang ibu besok kandidat buku 2 buah. Pasti ini berat, dan pada umumnya untuk tingkat anak-anak kita di sekolah nih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti tadi Bapak Ibu, yang nomor satu ini
seperti yang disampaikan bahwasanya dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah ini nomor satu. Ya seperti yang kita tanyakan tadi itu. Nih. Dan kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Reward tadi. Ketika kita kasih murid kita reward, maka dia akan prestasinya akan meningkat. Sepakat tadi kita kan? Oke, kita sepakat. Namun dan kita lihat yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kalau kita klasifikasikan lagi, satu dan dua ini merupakan motivasi eksternal atau ekstrinsik. Disebut juga dengan motivasi ekstrinsik, itu motivasi yang datang dari luar. Ini sementara Bapak ya. Sampai kapan? Apakah ketidaknyamanan atau hukuman yang kita berikan tidak akan mengganggu baik itu secara verbal maupun psikologi? Ini akan berdampak kepada murid kita. Saya pernah Bapak Ibu melakukan mungkin agak sedikit kasar. Saya hukum murid tadi di depan kelas, tetapi saya melihat di mata anak tadi perasaan dendam, marah. Tapi semenjak itu saya cepat terdiam, duduk di kursi, cepat terdiam, tidak lanjutkan dulu pembelajaran yang sedang berlangsung itu. Saya diam aja dulu. Apa yang saya rasakan? Ini saya mau jadi seperti apa? Mau jadi guru seperti apa? Apakah ini muridnya diam saja di kursinya? Jadi pribadi yang berdiam? Pasti kita sebagai guru tidak menginginkan hal itu. Tetapi ini pengalaman pribadi. Nah, yang paling nih yang menjadi sasaran kita hari ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mana? Nilai-nilai kebaikan yang diakui secara universal. Tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terbatas apa sukunya, agamanya apa. Inilah motivasi perilaku manusia intrinsik atau internal yang datangnya dari dalam dirinya. Satu dua itu eksternal atau ekstrinsik, yang ketiga eksternal atau internal atau intrinsik. Next. Coba sama-sama kita baca Bapak Ibu. Ia berat menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan ini, Ipa menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat sikap Ipa yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya Bapak Ibu di bawah, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Ada yang mau menyampaikan jawabannya? Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Boleh? Silakan. Kalau menurut saya, Pak
Seno membiarkan teman-teman IPA menertawakan. Jadi di sana ada, pertama saya tidak setuju, Alasannya karena di sana membiarkan anak-anak yang lain itu yang menertawakan, itu ada di sana perbulian. Ada perbulian. Kemudian di sana Pak Seno juga tidak adanya respon. Yang tadi kita bicara stimulus dan respon. Tadi IFA dan stimulusnya dia tergagap menjawab pertanyaan Pak Seno karena menjatuhkan tasnya. Nah, di mana di sana respon Pak Seno-nya? Bagaimana dia memperlakukan IFA supaya tidak ditertawakan dengan teman-temannya? Jadi di sini Pak Seno menjadi guru kurang respon. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi Ibu Bibi tadi tidak setuju dengan tindakan Pak Seno. Karena dalam teori stimulus respon tadi bisa menyakiti secara psikologis, baik itu verbal maupun tindakan, itu sudah nampak. Disuruh berdiri di depan dan ikut. Nanti dulu kita ada dulu pertanyaan dulu. Menurut Bapak, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi dari kasus IPA ini? Oke, silakan Bu. Dan mengapanya? Menurut saya, tindakan Pak Seno itu adalah sebuah hukuman. Kalau seandainya itu konsekuensi, itu dia tidak menyuruh si IFA ini ke depan kelas dan menyuruh si IFA untuk memegang hidung. Alasannya kenapa? Di sana dia tidak melakukan suatu kesalahan yang begitu fatal. Kenapa dia harus dihukum? Itu menurut saya. Terima kasih Ibu Ita. Jadi menurut Ibu Ita, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman. Oke, saya juga sepakat bahwa ini hukuman. Dan mengapanya seperti yang disampaikan Ibu Ita tadi. Kita simak dulu apa yang disampaikan, apa yang kasusnya, dan apa yang menjadi tanggapan dari ibu-ibu tadi. Kita lanjut. Apa itu hukum? Kita masuk dulu. Kita identifikasi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti baru kita dapat jawaban yang pasti sesuai dengan materi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Apakah yang terjadi pada IPA tadi terencana? Tidak, tiba-tiba. Ini bukan suatu aturan yang harus disepakati. Sebagaimana yang disampaikan pada hukuman ini, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kalau ini berbuat ini hukumannya. Kalau berbuat ini akan didapatkan. Berarti ini stimulus respon. Hukuman bersifat satu arah dan pihak guru yang memberikan dan muridnya hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini terjadi pada IPA. Kita identifikasi dulu itu apa itu hukuman atau konsekuensi. Nah, berikut konsekuensi. Konsekuensi sudah direncanakan, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Yang biasa kita menggunakan kesepakatan ke kelas. Kalau tidak buat PR 2 kali atau 3 kali, tidak hukum.
Ini sudah masuk kepada konsekuensi. Jadi sudah direncanakan dulu, sudah disepakati. Berbeda dengan yang tadi. Berbeda ya? Berbeda. Oke. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contohnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Contoh lagi, ada seorang anak terlambat masuk sekolah, datang ke sekolah, sedangkan pembelajaran telah dimulai 15 menit. Dia tetap masuk minta izin. Baik, sesuai dengan aturan kelas kita, kalau kita anak ibu terlambat 15 menit atau anak bapak terlambat 15 menit, nanti jam istirahatnya dipotong 15 menit. Tetap di dalam kelas selama 15 menit. Itu, itulah yang dinamakan dengan konsekuensi. Kemudian restitusi. Ini ya Bapak Ibu, sesuai dengan motivasi yang ketiga tadi. Ini sangat buruk. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan cara yang lebih kuat. Nah, seperti yang terjadi di IPA, apakah IPA itu akan tidak malu menghadapi kelompoknya lagi? Pasti dengan wajah tertunduk, pasti dengan wajah tertunduk. Kasihan kita. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, untuk membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebelum ini, mesti kita memiliki keyakinan kelas, sepakati terlebih dulu keyakinan kelas, sehingga anak-anak itu memang diberi pemahaman, tidak hanya asal menaati peraturan, tidak hanya asal pemenuhan supaya guru bawa sana, tetapi memang betul-betul diresapi dengan nilai-nilai kebajikan yang kita merahkan, yang kita sebarkan atau yang kita sepakati dengan murid kita. Restitusi. Kita gali semuanya Bapak Ibu sampai ke dasarnya. Seseorang bertindak pasti punya tujuan. Ketika anak yang agak proaktif dan melanggar atau membuat sekolah kelas kita gaduh atau mengganggu teman yang lain, pasti salah satu dari kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia, semua orang memiliki ini, yang tidak terpenuhi, maka mereka berbuat seperti itu.
Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, seperti teman dekat, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Orang-orang yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan keluarganya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Seks merupakan sebagian atau bagian dari proses reproduksi yang termasuk ke dalam kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Seseorang dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan pokok dasar manusia yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain selalu bermain. Oke, Bapak Ibu, kita telah melihat video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang yang bisa diterima. 3, penguasaan atau power. 4, kebebasan, freedom. Dan yang kelima, kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika manusia tadi melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, berarti ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi saat itu. Nah, kita selalu mesti memahami pribadi-pribadi kita, apalagi murid yang bermasalah. Apakah selama ini kita berpikir untuk memperhatikan 5 kebutuhan dasar itu, sehingga letak keberpihakan seorang guru pembelajarannya berpihak pada murid? Nih, dari kebutuhan dasar itu kita lanjut. Posisi kontrol guru. Kalau kita lihat nomor
3. Firman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Untuk penjelasannya kita akan video ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu.
Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi termantau sama kita. Nanti ada yang kecuali mereka belajar. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi ada. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya.
apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri. Oke, Bapak Ibu. Dari video yang kita berikan tadi, posisi mana ya selama ini yang sering kita terapkan di kelas kita? 3. Teman, oke. Teman kita satu dan 3 berbuku dan teman. Dan Bapak Ibu yang lain. Dari video yang tadi, yang mana yang sering? Yang sering, yang rasanya pernah kita laksanakan. Membuat rasa bersalah mungkin pernah pulau panik-panik, apa berikut dulu. Nah, 1, 2 dicari. Tolonglah ibu saya ikut nak. Pasti ada cerita kita. Nah ini dan bermantap. Sekolah kita ada tata tertib sesuai dengan tata tertib sekolah kita. Bagi anak-anak bapak atau ibu yang tidak menggunakan peci yang di sini silahkan berdiri. Tempat lain mantap itu, mantap. Tapi mana yang pasti dia yang sangat bagus. Manajer. Mana dia? Mana? Manajer. Pada posisi manajer inilah anak tadi dapat menstabilkan identitasnya. Terlambat itu kita bisa mengatakan biasa mungkin terlambat itu. Nah, semua orang pasti pernah melakukannya. Anak itu akan merasa dia akan kembali lagi ke jati dirinya. Kemudian dalam posisi identitas kita tidak dari keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati sebelumnya. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini sesuai dengan video apa yang ada dalam tabel ini. Lanjut. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa dengan peraturan kelas saja? Menekan peraturan atau keyakinan kelas menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat kalau memang nilai-nilai kebajikan itu telah kita sepakati dengan murid kita. Apa tujuan utamanya? Untuk dan menjadi tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau hanya peraturan, nih dia hanya akan seremonial saja, tidak dari dalam untuk menaati peraturan yang ada di sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah tidak hanya kita sepakati Bapak Ibu, tetapi kita jelaskan kepada murid kita ketika murid tadi memilih saling menghormati keyakinan kelasnya, salah satunya kita jelaskan apa manfaat saling menghormati. Kita tanya dari murid kita, baru kita beri pendekatan.
sehingga memang yang dikerjakan bernilai, beralasan, jelas bagaimana. Jadi memang terpati dalam jiwanya, dia ingin melaksanakan sebagaimana yang telah disepakati. Itu dari dalam. Ini bentuk keyakinan jelas. Satu, bertanggung jawab, bersikap jujur, bersikap enak saat belajar langsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Inilah nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh salah satu contohnya di kelas 5. Kita jelaskan apa bertanggung jawab dalam hal apa saja. Nilai ini kita terapkan sebagai siswa kita sebagai seorang pelajar. Jelaskan semua sehingga anak-anak itu memang betul-betul menghayati akan nilai-nilai yang kita sepakati. Begitu juga sekalian. Tadi posisi manajer yang kita sama-sama sepakati bahwasanya itulah posisi yang paling bagus, yang paling memang begitu harusnya, memang begitu semestinya. Harus kita jalani dengan segitiga adalah suatu proses yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Tidak hanya sebatas untuk di sekolah aja Pak Ibu. Nanti kita menangani dengan memikirkan psikis atau psikologis seorang anak di sekolah, tapi anak kita terlantarkan rumah. Jadi hal ini posisi manajer dan posisi dengan restitusi ini tidak hanya kita terapkan di sekolah atau di kelas kita, tetapi di rumah kita dengan anak-anak kita, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita sudah kita diskusi prosesnya ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita menyampaikan bahwasanya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bahwasanya masalah semua orang pasti melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu secara emosi ya tadi. Yang kedua, kita validasi tidak ada yang salah. Semua pelaku memiliki alasan. Tidak ada apa alasannya kamu melakukan datang ke sekolah seperti contoh video dari kalian. Kita validasi dulu, tidak ada yang salah tadi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, keyakinan yang telah kita sepakati dan kita jelaskan sehingga anak-anak tadi atau anak-anak kita memahaminya. Ini segitiga restitusi sesuai dengan yang disampaikan pada tabel tadi. Juga satu slide lagi Bapak Ibu. Kita buka dulu video tentang segitiga restitusi. Kebiasaan positif yang akhirnya membentuk adalah validasi tindakan yang sah menjadi suatu kebiasaan yang terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ibu contoh penanganan dengan segitiga restitusi dengan posisi manajer. Ini contoh penanganan. Cinta, sudah lama nggak ketemu saya. Kenapa hanya ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain soal fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menurut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu
Kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung matain mereka lah Pak. Kesel banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih kegagalan, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes Pak Rema, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentah-mentah di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang terus sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya nggak bisa jadi orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan harap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menangani. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, Bapak Ibu. Dari video segitiga restitusi yang disampaikan oleh si apa tadi, siswa tadi, ya. Jadi dari sana kita dapat melihat poin yang ada 3 poin sesuai dengan segitiga ya. Pertama, menstabilkan identitas. Satu orang pasti benar melakukan kesalahan. Ketika kita menyampaikan hal itu, wajar kan kamu melakukan itu. Jadi ketika kita merasa mengutarakan hal yang demikian, seolah-olah memang suatu kesalahan itu sesuatu yang wajar. Kita ingin mengembalikan psikis atau psikologis sana tadi dari orang yang merasa bersalah karena telah melakukan suatu kesalahan. Kita coba menstabilkan identitasnya dulu. Kita stabilkan dulu. Yang kedua baru kita validasi tindakan yang salah. Apa yang telah kamu lakukan? Ya apa? Kan saya membela diri, katanya. Wajar. Saya sangat setuju dengan apa yang kamu lakukan. Dia validasi tindakan yang salah tadi. Kemudian baru keyakinan kelas apa yang dilakukan? Keyakinan kelas apa? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan bagaimana kamu memperbaiki permasalahannya? Ada alternatif lain tidak? Digali itu semuanya. Sehingga anak tadi dan orang yang bersalah kedua dari diskusi yang diadakan secara segitiga restitusi, dia menjadi seorang pribadi yang tegar, bukan menjadi seorang pribadi yang lemah dan bisa kembali ke kelompoknya dengan ketegaran tadi. Terima kasih Bapak Ibu. Kita telah sampai juga akhirnya di slide terakhir. Thank you so much. Inilah penyampaian kami atau pemaparan kami tentang budaya positif Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktu. Kami sangat berterima kasih yang mana Bapak Ibu pastinya telah meninggalkan anak-anaknya tadi di sekolah
Tapi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat juga menjadi merubah pandangan kita, paradigma kita yang selama ini mungkin kita telah laksanakan, yang telah kita laksanakan di kelas kita, di rumah kita dengan anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan bermanfaat kami ini tentang budaya positif dapat membuka cakrawala kita bersama dan bisa merubah cara pandang kita dan sikap kita dalam menghadapi permasalahan. Pada waktu kami ucapkan terima kasih Ibu, terima diri Pak, terima kasih Bapak dan Ibu-Ibu. Pada waktu Ibu kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Irma telah memberikan testimoniasinya. Semoga bermanfaat ke depannya buat kita semua. Acara selanjutnya adalah refleksi dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Kepala Sekolah, apakah ada refleksi? Sebenarnya sudah pikiran ada di sekolah dulu di dua yang paling repot loh jadi. Jadi hari ini kita ada kunjungan takziah ke rumah salah seorang murid yang orang tuanya meninggalnya. Jadi dari tadi sudah dipanggil. Jadi untuk menyampaikan refleksi kali ini, terima kasih singkat saja saya sampaikan. Kegiatannya ini luar biasa, sangat bermanfaat sekali. Jadi yang dapat secara pribadi saya sampaikan berhubungan dengan jawaban saya yang saya berikan kepada Pak tadi, muncullah di sini bahwasanya kita selama ini rancu pengertian antara hukuman dan konsekuensi. Nah, itu yang harus kita bedakan, sebab ini erat sekali kaitannya dengan siswa kita di sekolah. Kemudian lagi saya sampaikan kepada ibu-ibu yang ada di sini, manfaat 5 posisi kontrol tadi. Ya, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol tadi yang biasanya itu satu ahli layanan jawab benar. Nah, cuma yang mana yang paling tepat kita harus lakukan. Yang biasanya kita lakukan 1, 2, dan 3 secara tak sadar itu sudah biasa kita laksanakan. Nah, mari kita perlahan-lahan kita rubah. Bagaimana supaya kita bisa memakai atau melakukan posisi kontrol yang kelima. Mudah-mudahan kita hubungan baik kita dengan siswa, jati diri siswa, harga diri siswa, hingga kita pendidikan. Sebab ini sangat mendukung sekali di dalam proses belajar mengajar. Tapi kalau dihubungkan nggak sama, satu hubungannya nggak kemudian jadi enak. Jadi harga diri, kemudian semangat siswa jadi down kalau kita melakukan posisi kontrol 1, 2, 3. Mudah-mudahan dalam materi yang sedikit ini baru saya rasa ini baru dasar-dasarnya baru dapat. Karena kalau kita nanti benar-benar ini kita rutinkan materi seperti ini, mudah-mudahan saya yakin dan percaya ibu-ibu guru hebat pasti bisa merubah mindsetnya ke depan dalam menghadapi tugas di sekolah. Hanya dia dapat saya sampaikan dalam penyampaian refleksi ini. Saya yakin dan percaya guru-guru hebat semuanya pasti bisa melakukan inovasi-inovasi dalam proses di sekolah masing-masing. Saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Terima kasih atas refleksinya dari Ibu Kepala Sekolah.
Sekarang refleksi dari rekan guru. Untuk rekan guru yang ada di kelas kita, apakah ada yang menyampaikan refleksinya? Pak Damang, boleh izin sebentar? Boleh? Bapak Ibu, Bu Vivi, Bapak Ibu mohon pamit Ibu-ibu yuk. Baik, terima kasih kepada Bapak Dharma Setiawan yang sudah berbagi materi dengan kita. Untuk refleksi dalam materi ini, saya melihat tadi bahwasanya perlakuan kita ke murid itu sangat berpengaruh kepada psikologi anak kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuai dengan kurikulum merdeka ada profil pelajar Pancasila. Ada 6 kelebihannya. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berpendidikan global. Kemudian mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Jadi di sini fungsi kita sebagai guru bisa memunculkan profil pelajar Pancasila ini dalam diri peserta didik kita. Jadi kurikulum merdeka ini mengacu kepada sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Jadi Bapak Ibu sebagai guru kita harus menggali potensi dari anak didik kita. Kemudian satu lagi, motivasi dari seorang guru itu sangat diperlukan ketika anak kita ada latar belakangnya yang bermasalah. Jadi setiap kalau kita berbuat sesuatu, misalnya hukuman, itu kita ketahui dulu latar belakang kenapa anak kita datang terlambat. Bisa jadi dia membantu orang tuanya pagi-pagi atau dengan alasan yang tidak bisa mereka jelaskan. Jadi sebagai guru kita selain menjadi teman yang bisa berbagi, kita juga harus tadi posisi kontrolnya itu manajer, bisa memotivasi anak-anak kita agar menjadi anak didik yang bisa sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi sebagai guru kita harus menggali yang tadi kata Bapak Dharma Setiawan yang tadinya tulisannya sama-sama, mari kita jelaskan tulisan dari anak-anak didik kita. Jadi kurikulum merdeka ini sangat menarik sekali, bahwasanya posisi guru harus mengetahui bakat dan minat dari anak-anak. Kemudian sesuai dengan teori stimulus dan respon tadi, saya tambahkan ada teori behavioristik tentang stimulus dan respon, itu dari Jack dan Berliner, bahwasanya stimulus yang diberikan anak-anak itu harus direspon oleh bapak dan ibu gurunya supaya anak kita itu menemukan jati dirinya. Kadang-kadang seorang guru tidak mampu untuk menggali potensi dari anak didik kita. Jadi sebagai guru kita harus menggali apa yang ada di dalam diri peserta didik. Terima kasih untuk refleksi hari ini. Semoga budaya-budaya positif yang kita buat di sekolah bermanfaat bagi peserta didik kita. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih refleksinya dari Ibu Vivi, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai kita di panggung acara kita pada siang hari ini, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penyerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Merdeka, merdeka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siapa yang bisa explication-nya yang paling asik tentang saya Deku pagi. Pagi. Deku siang. Siang. Siapa tuh? Mana orangnya? Semata. Oke, baiklah semuanya. Jadi, anak-anak Bapak, kemarin kita telah menyepakati kesepakatan dengan kita ya. Nah, kesepakatan kita. Yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Azila, 7 apa Azila? Bagus. 8, Isai. Beda, kedua, oke. 9. Oke, Badia. 10, Akifah. Oke, kita kesepakatan jelas dan jelas kita sepakat. Kesepakatan jelas dan kita sepakati. Baik. Nah, untuk tahap berikutnya kita akan mengubah kesepakatan jelas menjadi terima positif. Nah, yang mana nantinya kesepakatan jelas atau peraturan jelas yang telah kita sepakati, yang kita telah buat terlebih dahulu kemarin, sekarang kita akan ubah menjadi terima positif. Nah, terima positif. Contohnya 1, tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Apa terima positifnya? Datang tepat waktu. 2, berpakaian yang rapi. Sudah mengajar dari positif di situ. Berpakaian yang rapi. Sudah. Cepat tulis. Banyak. Berpakaian yang rapi. Ya, 2. Berpakaian yang rapi. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempat. Coba tidak. Tulis. Membuang sampah pada tempatnya. Lihat dulu. Lihat dulu. Nanti aja kita dulu. Tuh. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita buang menjadi kalimat positif. Membuang sampah pada. Membuang sampah pada tempatnya. Buang. Ya, baik. Anda tadi kan sudah yang nomor 4 jadi nomor 3. Kita kembalikan lagi. Yang nomor 3 jadi nomor 4 lagi. Tidak boleh berbicara kasar. Berbicara yang sopan. Nah, bagaimana kalau seperti itu kalimatnya? Positif atau masih negatif itu? Berbicara yang sopan? Sudah positif ya? Berbicara yang sopan. Siapa yang bisa menuliskan? Oke, 4. Bicara yang sopan. Nah, berikutnya 5. Tidak boleh bertengkar atau berkelahi. Orang bertengkar tuh atau berkelahi itu apakah dia saling menghormati atau bagaimana? Kalau kita ulang menjadi kalimat positifnya, saling menghormati. Siapa yang bisa? Bisa. Pak tadi tak tahu. Aduh deh, tapi dah. Oke.
Nah, untuk nomor 6 kita masukkan dia nomor 5. Nomor 7 lagi. Tidak boleh bolos sekolah. Apa? Rajin sekolah. Oh, oke. Rajin sekolah. 8. Minta izin jika hendak keluar. Mengubah kesepakatan kelas menjadi kalimat positif. Minta izin jika hendak keluar kelas. Apa? Tidak tergolong kepada saling menghormati di situ. Saling menghormati dan menghargai. Kita menghargai, kita masukkan di sini. Sesama teman dan guru. Kemudian 9. Mengumpulkan tugas atau PR tepat waktu. Tidak boleh. Teman kalau masih digunakan kata tidak berarti itu masih kalimat tidak. Nanti apa yang tepatnya? Mengumpulkan tugas atau PR tepat waktu. Mengumpulkan tugas atau PR tepat waktu. Bisa itu langsung. Karena sudah menjadi kalimat positif. Siapa yang berikutnya? Tulis. Yang lain lagi. Lagi. Jadi ya. Siapa bisa? Bisa ada. Boleh ini kan mau menyamin bisa. Sudah. Setelah menyarikan kita tadi di sini. Sebelum melaksanakan pikir keras sebelum pulang sekolah. Menjaga kebersihan. Sebelum, siapa lagi? Menjaga kebersihan. Wah. Ayo, Jidan. Sudah lagi, Jidan. Menjaga kebersihan kelas dan silakan. Tidak masuk lagi dalam tidak. Nah, jadilah kalimat positif dari kesepakatan kelas yang telah kita sepakati kemarin ya. Jadi inilah kalimat positifnya. Kemudian dari kalimat positif ini akan kita sarikan lagi, menyaringkan kesepakatan kelas menjadi nilai kebajikan. Nah, sekarang mari kita identifikasi, kita tandai atau kita lihat manakah peraturan kesepakatan kelas yang positif ini dengan kalimat positif ini yang sama bahasanya, yang menggunakan bahasa yang sama. Yang mana? Betul. Datang tepat waktu. Terus apa lagi? Yang mana samanya? Mengumpulkan tugas atau PR apa? Ini berarti disiplin. Masukin disiplin, Pak. Kita kelompokkan dulu. Menjadi satu disiplin. Rajin. Nah itu sekolah masuk tuh. Dua. Kita kelompokkan lagi. Berpakaian yang rapi, berbicara yang sopan. Tidak sama itu. Berarti berbicara yang sopan. Berarti kita masuk lagi. Berarti yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya
menjaga kebersihan kelas. Nah, itu satu. Bisa kita gabung ya? Bisa kita gabung. Menjaga dan sekolah. Empat, saling menghormati. Coba lihat semuanya. Saling. Nah, inilah kesepakatan kelas yang kita sarikan menjadi nilai kebajikan. Disiplin waktu ini sudah semuanya bahwasanya ini kita sepakat bahwasanya disiplin waktu ini sama-sama kita bahwasanya disiplin waktu ini merupakan nilai yang sama-sama kita akui secara besar. Sebenarnya tidak untuk disiplin. Tepat waktu masuk kelas untuk tepat waktu, belajar dan tepat waktu. Mengumpulkan tugas dan tepat waktu. Yang kedua, sopan. Sopan ini penting ya bagian anak bapak. Penting. Marah nggak kalau ada teman yang tidak sopan terhadap kita? Ada marah? Merasa marah nggak kalau teman mengangkat kaki di atas meja kita? Berbicara kotor terhadap kita? Jadi kita sama-sama tidak suka hal yang demikian kan? Iya, berarti kita harus sopan. Ini sama-sama kita akui secara bersama ya. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Siapa yang tidak suka bersih di sini? Ada yang tidak suka? Apakah anak bapak setuju dengan kebersihan? Berarti kita sama-sama mengakui nilai-nilai itu ya, dan kita terapkan di kelas dan di sekolah kita. Yang keempat, saling menghormati. Apakah anak bapak setuju bahwasanya saling menghormati itu penting? Penting. Kalau tidak saling menghormati, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi kalau kita tidak saling menghormati? Kita akan berkelahi, bertengkar, bermusuhan, dan kita tidak hidup damai, kita tidak akan damai. Makanya, apakah keempat nilai kebajikan ini penting bagi anak-anak bapak? Apakah untuk kita terapkan di kelas kita? Ya, semuanya ya. Oke, ya. Oke. Nah, inilah yang menjadi nilai-nilai kebajikan yang akan menjadi budaya positif di kelas dan di sekolah kita. Kalau sesuatu yang telah kita yakini secara bersama-sama, nah kesepakatan atau nilai kebajikan ini kita yakini bahwasanya ini memang mesti kita junjung tinggi. Kalau kita lihat sampah kita kalau ke sekolah kita datang tepat. Kalau berbicara dengan kan tidak boleh maleh. Ada lagi kalau kita saling menghormati bertengkar sesama teman. Ada lagi kita tidak menghormati guru di sini. Ada lagi yang suka mengejek teman. Karena nilai-nilai ini sudah sama-sama kita yakini. Inilah yang disebut dengan keyakinan dalam diri kita bahwasanya kita akan menjunjung tinggi dimanapun kita berada, di rumah maupun di sekolah. Nah, anak-anak bapak kan itu sudah berkelompok. Nah, kita masuk kepada tabel Y. Tunggu dulu yang ini dulu. Nah, pada tabel Y ini 1, 2, 3. Kita ambil 3 contoh. Diskusikan dalam kelompok anak-anak bapak tentang pengisian tabel Y ini. Dan yang berpilihan untuk menuliskannya gede. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, lihat, nanti diskusikan di kelompoknya siapa yang akan menuliskan ke depan tentang sikap yang terlihat. Apa yang terlihat dari tindakan atau sikap dari teman-temannya, kemudian yang bagusnya seperti apa terlihatnya, dan yang hendaknya, yang ketinggalannya apa. Nah, untuk nomor 1 silakan. Ya, Fania. Silakan Fania. Terlihat dulu Fania. Yang terlihat dulu. Saya dapat sama Fania dulu. Yang terlihat dulu Fania. Apa yang terlihat? Oke, kalau kita dalam diskusi apa? Bagaimana? Satu yang terlihat. Ini apa ini?
tugas guru? Apa tugas guru? Yang pertama apa tugas murid? Apa? Melaksanakan. Kedua apa lagi? Menerima pembelajaran. Yang bukan tugas guru, apa lagi? Yang bukan tugas guru. Kepala murid. Perhatikan apa lagi tugas guru? Oke, ini bukan tugas guru, bukan tugas guru. Yang bukan tugas murid apa? Mengeluh, boleh murid mengeluh? Kedua. Menyakiti atau ketiga. Inilah, nah, ada semuanya. Inilah tahap kita membuat keyakinan dan kelas mulai dari adanya peraturan atau kesepakatan setelah itu kita ubah kalimat negatif dari peraturan atau kesepakatan kita buat menjadi kalimat positif. Nah, kemudian setelah itu baru kita menyalurkan dari kalimat positif itu menjadi nilai kebajikan. Apa saja nilai kebajikannya? Kemudian baru kita masuk ke tabel Y dan D. Nah, terlihatnya bagaimana? Terlihatnya apa? Berperilakunya bagaimana? Nah, setelah itu baru kita membuat mana yang tugas tanggung jawab dan mana yang tanggung jawabmu, mana yang bukan tanggung jawabmu dan mana yang bukan tanggung jawabmu. Nah, barulah kita dapat melahirkan budaya positif. Apa yang menjadi budaya positif di kelas kita? Nah, disiplin pertama. Nah, inilah yang menjadi budaya positif di kelas kita. Dan ini tidak hanya di kelas, tapi di sekolah maupun di rumah. Nah, inilah layanan anak bapak dari kita perbuatan atau kita sama-sama menyepakati dan meyakini keyakinan kelas kita ini dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan anak bapak dari kita keyakinan kita ini kita bersama-sama. Bapak akhiri kita sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah terbentuknya kesepakatan atau peraturan-peraturan kelas yang ada sebelumnya, kemudian diubah menjadi kesepakatan kelas menjadi kalimat positif. Setelah itu, kegiatan guru bersama murid menyarikan kesepakatan kelas menjadi nilai kebajikan. Mendidik murid sesuai kode
nilai-nilai kebajikan yang telah didapatkan, inilah yang menjadi keyakinan kelas di kelas 4 PT SD Negeri Tambak. Merdeka, merdeka belajar. Setelah itu, Merdeka, kegiatan berikutnya guru bersama murid mengisi tabel T dan tabel Y, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Dan pada tabel Y, guru bersama murid mengisi perilaku yang terlihat, terdengar, dan berperilaku. Dan tugas atau tahapan terakhir dari pembuatan keyakinan kelas adalah menentukan tanggung jawab guru dan bukan tanggung jawab guru. Dan begitu juga dengan tanggung jawab murid dan yang bukan tanggung jawab murid. Refleksi. menjadi tantangan mendidik murid sesuai kodrat alam. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.